Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan, amin mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampai semuanya yang selalu mensupport channel ini. Semoga sampai semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga sampai juga sukses, uangnya terkumpul nih mbak, amin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus salah satu temennya kita iki diputus kontrak secara interminate oleh majikane, walaupun dia bekerja sekitar 10 tahun mbak. Jadi lumayan lama kerja di majikan tersebut, tetapi Mbak Iki walaupun lama berbuat kesalahan, tetap aja majikan tidak memaafkan kesalahan Mbak E. Jadi silakan disimak iki, siapa tahu bermanfaat agar kan kawan iki lek kerja ya kerja, lek wayahe ngerjain rumah majikan kuwi yo fokus so kerja bersih-bersih, ojo sampai fokus dolanan HP ae, akhirnya sampean harus kehilangan pekerjaan padahal sampean bekerja cukup iki lumayan lama di majikan tersebut. Oke Mbak Iki, ceritanya adalah jadi Mbak Iki majikan terakhir selama 10 tahunan Mbak, dan dia yakin jaga anak satu laki-laki, dan dia jaga anak kuwi sejak dalam kandungan sampai si anak yang ia jaga itu sudah dewasa. Mbak Iki walaupun jaga anak majikan sejak dalam kandungan, kemudian sampai nyeprot, sampai udah bayi, sampai dewasa, tapi kalau Mbak Iki berbuat kesalahan, yo tetap ae salah. Mbak Eki kalau kerjanya nggak bagus, majikan tetap marah. Kemudian majikan tetap menyuruh dan ngecek barang-barang yang nggak bersih, barang-barang yang kotor, kemudian untuk dibersihkan ulang. Tetapi majikan iki masih memiliki dugo mbak, artinya masih memiliki sopan santun. Mungkin majikan ngerasa bahwa Mbak Eki berjasa sekali di dalam kehidupan dia. Tetapi kalau urusan pekerjaan, walaupun Mbak Iki udah lama, tetap aja disalahkan jika salah. Jika teledor tetap aja disalahkan. Kemudian kalau nggak bersih tetap disalahkan. Iki awalnya Mbak E memiliki HP 2. HP 1. Awalnya Mbak E memiliki HP 1. Nah, HP 1 kui khusus dibuat ning ngene IG, kemudian YouTube, kemudian Facebook dan juga WA. Nah, HP 1 kui nggak pernah ditautkan wifi milik bosi. Intinya Mbak E kui HP siji khusus internet Mbak. Jadi ada kartunya. Jadi dia tuh bayar internet per bulan smartphone Mbak. Tapi karena lambat laun Mbak Iki pengen nih membuat konten, akhirnya dia beli HP 1 merek Samsung. Di HP satunya lagi itu tidak dimasukkan kartu atau SIM card. Jadi meminta wifi milik majikan. Dan HP satunya lagi itu yang terbaru ya, kui khusus untuk video-video yang nanti bakal diupload di TikTok atau TikTok. Kemudian yang kedua, mungkin karena Mbak kui jenuh dengan kerjaan dia yang itu aja, yang rutin aja. Alhasil Mbak Eki mengdownload game Mbak. Game iki ular. Jadi Mbak Eki download game ular ini, dan dia iki punya perkumpulan game ular juga. Jadi teman-temannya dia iki juga sama-sama pemain game ular ini. Alhasil setiap mereka telepon, mereka tuh selalu membahas masalah game. Bahkan mereka tuh kalau teleponan, mereka bisa diam 1 jam 2 jam hanya untuk ngegame masing-masing. Jadi kalaupun mereka teleponan, wayai ngegame yang ngegame, HP tetap nyala, tapi mereka tangane ngegame. Kadang-kala diam, kadang-kala ngobrol.
Mbak Eki tanpa sadari kalau ditaukan wifi secara otomatis penggunaan aplikasi milik HP Mbak E kui nanti diketahui oleh majikan Mbak. Jadi Mbak Eki berapa nonton YouTube, kemudian berapa lama dia membuka TikTok atau scroll TikTok, kemudian berapa lama sih Mbak E main game. Awalnya main game itu untuk isi-isi waktu lah, waktu luang. Tapi dari hari ke hari ternyata game itu membuat kecanduan Mbak E. Padahal game ular seperti ini. Ternyata game itu juga membuat kecanduan siapa yang mendownloadnya atau siapa yang menggunakannya. Jadi Mbak Eki kecanduan Mbak. Yang tadinya cuman waktu senggang, ternyata Mbak Eki menggunakan waktu dia kerja iki untuk main game juga. Pertama pagi ya kalau majikan keluar, Mbak Eki langsung bersih-bersih lantai, ngelap lantai, kemudian langsung cuci toilet. Selepas itu dia main game. Nanti main game sampai jam 12 atau sampai jam 1-an. Jam 1-an nanti dia bersih-bersihin lagi, kemudian dia jemur pakaian. Kan pakaiannya tadi pagi kan udah di masukkan ke mesin cuci. Kan jemurin kadang-kala sampai jam 11 sampai jam 1 Mbak. Ya itu karena dia tuh fokus nge-game tadi. Nah, kemudian selepas itu dia nanti bersih-bersih sebentar. Nah, barulah nanti sekitaran jam 4 dia ngambil anak sekolah, kemudian pulang persiapan masak. Dan kemudian selepas selesai masak mau tidur, Mbak Eki lanjut nge-game lagi. Jadi Mbak Eki kecanduan game, Mbak. Nah, ketika dia kecanduan game, terlalu banyak memakai data wifi milik majikan, akhirnya majikan kui nyindir Mbak E. Yang tadinya komplainnya cuma sedikit, selepas dia keseringan main game, akhirnya majikannya kui cerewete tambah. Apa-apa salah, apa-apa Mbak E dimarahin. Tapi Mbak E nggak sadar kalau itu perbuatan dia karena terlalu banyak main game di waktu kerja. Mbak Eki udah diperingatkan nih Mbak dengan cara halus. Jadi lebih dimarahin, ini kotor, ini kotor. Kamu tadi kerja apa aja? Di rumah tak tinggal kerja di kantor. Anakku juga sekolah, terus kamu kerja apa aja di rumah? Mbak Eki kalau dibilangin malah nggak seneng, agak marah seperti itu. Taman Mbak Eki sadari bahwa dia itu yang salah kan main game tadi Mbak. Nah akhirnya karena memang udah ditegur baik-baik, tetap aja mbaknya itu terus-terusan main game. Karena ketika main game kuis dia sambil teleponan sama teman-temannya dia. Jadi nggak kerasa berapa lama dia main game. Karena Mbak Eki sampai kesalahan dia iki masak juga waktu kui juga nggak enak, kemudian apa-apa kotor, kemudian apa-apa nggak bersih, alhasil majikan kui ngamuk, dan ngamuk itulah akhirnya majikan memutuskan kontrak kerja Mbak E. Tadi nih Mbak E kui mau diputus kontrak secara notis, tapi Mbak E kui menanyakan apa alasanmu notis aku. Jadi karena Mbak Eki cincong malah dia iki malah marahi majikan, akhirnya Mbak Eki diterminit Mbak. Diterminit karena Mbak Eki ngelawan sama majikan. Nah di dalam kasus iki sama ngerti kan kalau wifi majikan ketika Anda menggunakan itu majikan bisa mendeteksi berapa lama Anda menggunakan aplikasi scroll TikTok, scroll YouTube, kemudian nonton YouTube ataupun sampai ngegame kui berapa lama, sama memiliki aplikasi apa aja, majikan juga mengetahui Mbak. Karena nanti dipastikan majikan kui pasti juga kepo dengan aplikasi-aplikasi Anda, walaupun dia tidak bisa nih sampai masuk akun TikTok Anda, cuman dia tahu Anda tuh menggunakan berapa lama aplikasi itu di waktu kerja. Jadi karena itulah Mbak majikan nih marah, akhirnya sudah ditegur berkali-kali, tetap aja mbaknya nggak berubah.
Dinotis, wi malah nantang, alhasil bose malah ngamuk, akhirnya langsung diusir. Jadi diputus kontrak secara interminate. Aslinya perkaranya sepele, Anda cukup minta maaf dan berubah. Tapi masalahnya Anda kan nggak tahu kesalahan nih sampean. Dan majikanku memang dengan sengaja sejak awal tidak memberitahu kalau sampean tuh terlalu banyak menggunakan data wifi mereka untuk main game. Awalnya tidak memberitahu Mbak. Jadi bos iki mungkin malu ketika terlalu kepo sama sampean. Tapi memang ada nih majikan malu kepo tapi diam-diam kui sengaja untuk mencari tahu aplikasi-aplikasi sampean, bahkan memantau sampean dari jarak jauh. Kui majikan, ada nih majikan yang pura-pura diem tapi sebenarnya dia tuh penasaran dengan kelakuan sampean di luar atau di rumah majikan. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Sekali lagi, sampean boleh Mbak bermain game, karena game kui dingin ngilangi stres sampean. Tapi kalau bisa main game kuis selepas selesai kerja, dan jangan terlalu menggunakan waktu sampean kerja kui untuk terus menerus main game sing akhirnya majikan kui emosi sama sampean karena kerjaan sampean gak beres. Jadi dengan adanya kasus ini semoga bermanfaat buat mbak-mbak semuanya. Mungkin sepele sih, tapi kalau sampean mengabaikan bisa saja sampean diinterminate perkarane terlalu nggak fokus kerja di tempat majikan, terlalu main-main sama aplikasi-aplikasi yang ada di HP Anda. Jadi tolong untuk fokus kerja Mbak. Lek sampean pengen scroll TikTok dan lainnya, kui usahakan ono waktu dan jangan terlalu banyak menggunakan sosmed ya. Semoga bermanfaat dan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.